Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam multikultur. Kami dari kelompok 1 dalam video kali ini akan membawakan pidato dengan tema rasa toleransi untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman, baik itu dari segi suku, bahasa, agama, dan kekayaan alam yang menunjukkan ciri khas masing-masing setiap daerah. Keberagaman-keberagaman yang ada ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya di dunia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi dan landasan dari adanya rasa persaudaraan yang ada di Indonesia. Rasa toleransi yang ada dalam diri masyarakat juga menjadi salah satu alat yang mempersatukan masyarakat Indonesia. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Indonesia ini membuat masyarakat dapat semakin bersatu. Namun di sisi lain, perbedaan-perbedaan yang ada juga dapat membuat rasa persaudaraan yang ada di dalam masyarakat menjadi semakin renggang. Tidak adanya rasa toleransi dalam diri masyarakat hari-hari ini menjadi salah satu alasan yang menghancurkan rasa persaudaraan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Sebagai warga Indonesia, kita harus mengingat bagaimana perjuangan tokoh nasional kita bersusah payah untuk terus mempersatukan perbedaan di Indonesia. Di tengah negara penjajah yang terus menindas dan memecah belah kita semua, tidak adanya rasa toleransi memang merupakan tantangan bagi semua warga Indonesia di masa kini. Seperti kata Soekarno, perjuangan itu lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk terus memupuk rasa kesatuan dan jangan sampai membuka sebuah celah terjadinya perpecahan. Tidak adanya rasa toleransi tidak hanya menyebabkan terjadinya perpecahan, tetapi juga dapat melukai perasaan orang lain. Contoh tindakan intoleransi yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pembakaran rumah ibadah oleh warga Tanjung Balai. Melalui fenomena tersebut, kita dapat belajar tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dicontoh dan tidak pantut untuk ditiru. Toleransi adalah suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok di dalam masyarakat, meskipun terdapat perbedaan di dalamnya, baik itu perbedaan pendapat, pandangan, agama, ras, budaya, dan perbedaan lainnya. Toleransi juga dapat diartikan sebagai kemampuan atau kemauan seseorang untuk bersikap sabar dan menahan diri terhadap sesuatu, khususnya terhadap keberadaan opini atau perilaku orang lain yang mungkin tidak disetujui. Menurut ahli, Max Isaac Diamond, toleransi adalah pengakuan masyarakat yang majemuk yang mengakui perdamaian dan menunjukkan sikap atau perilaku yang tidak menyimpang dari aturan, serta menghargai atau menghormati setiap tindakan orang lain. Toleransi menjadi sikap yang sangat penting karena merupakan tindakan yang menghormati keragaman latar belakang, pandangan, serta kepercayaan masing-masing individu. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Toleransi ini juga memiliki manfaatnya, yaitu mewujudkan kerukunan di Indonesia, menciptakan lingkungan yang damai dan tentram, dapat mempererat tali persaudaraan, meningkatkan jiwa nasionalisme, menghindari sikap diskriminasi, serta juga dapat melatih diri menjadi lebih baik. Orang atau individu yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya, yaitu menghormati orang lain, memberi kebebasan bagi orang lain, menghargai pendapat orang lain, serta tidak memandang perbedaan fisik dan psikis dalam bersosialisasi. Sebagai warga negara Indonesia, tentunya sudah tidak asing dengan Pancasila yang merupakan ideologi negara kita. Ideologi Pancasila ini mengatur mengenai toleransi yang dapat kita lihat pada sila pertama yang memiliki makna bahwa seluruh manusia adalah sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat 6 agama yang mana kita harus menerima dan menghargai karena menurut Pancasila kita semua adalah sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Lalu pada sila kedua memiliki makna bahwa kita merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan kita memerlukan orang lain. Jika kita tidak memiliki sikap toleransi, maka akan sangat menyulitkan diri kita sendiri, sehingga pada masa yang akan datang, misalnya kita memiliki masalah, orang lain pasti akan bersikap cuek dan tidak akan mau menolong kita. Lalu pada sila ketiga sudah sangat jelas mengatakan bahwa persatuan Indonesia, yang artinya ideologi Pancasila ini menginginkan persatuan, mengingat banyaknya perbedaan suku, ras, dan agama di Indonesia. Jadi dapat saya simpulkan bahwa jika tidak ada toleransi, maka juga tidak akan terbentuk persatuan Indonesia ini, melainkan timbul adanya rasa kebencian dan dendam yang akan mengakibatkan perpecahan. Kita telah mengetahui begitu banyak perbedaan dalam bangsa Indonesia dan sebagai masyarakat sendiri juga tentu memiliki pemikiran yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hal ini pun tentu sulit untuk menyatukan pemikiran-pemikiran tersebut. Dan apabila tidak diikuti dengan sikap yang saling menghargai, maka akan menimbulkan perpecahan. Perpecahan ini juga dapat timbul dari ajaran atau paham yaitu fundamentalisme dan radikalisme.
Di mana dalam fundamentalisme mereka mempercayai bahwa kelompok mereka lah yang benar dan ingin menerapkan kembali kepada apa yang dimaksud dasar atau asas. Paham ini kemudian mengarah kepada radikalisme yang menginginkan adanya perubahan dengan cara kekerasan. Fundamentalisme dan radikalisme ini mungkin dapat kita lihat dalam kejadian beberapa tahun silam, di mana adanya kejadian bom bunuh diri yang dilakukan satu keluarga di Surabaya. Pengeboman ini dilakukan di gereja dengan dugaan adanya pemikiran bahwa gereja adalah tempat yang ingin melawan Islam dan alasan lainnya. Sehingga apabila kita tidak menghentikan hal tersebut, hal ini memungkinkan munculnya lebih banyak lagi paham fundamentalisme dan radikalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi sangat dibutuhkan. Sebab dengan adanya toleransi dapat menciptakan suasana harmonis dan kehidupan yang lebih baik di tengah keberagaman suku, agama, ras antar golongan maupun budaya dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama. Adapun cara atau upaya yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam bermasyarakat, yaitu dengan mengakui hak setiap orang dan menghormatinya. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Maka, kita perlu mengakui hak setiap orang serta perlu menghargai dan menghormati hak tersebut. Selanjutnya, kita perlu memberi kebebasan kepada setiap orang. Pada hakikatnya, manusia diberi kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Maka, kita tidak boleh memaksakan pilihan kita pada orang lain. Hendaknya kita memberi kebebasan yang sama kepada individu lain dalam hidup bermasyarakat. Upaya selanjutnya yang kita lakukan dalam bertoleransi adalah dengan cara saling mengerti satu sama lain dan menjadi pendengar yang baik. Sebagai individu yang baik, kita harus menanamkan rasa empati terhadap orang lain, yaitu dengan mendengarkan pendapat orang lain dan juga memahami perasaan orang lain ketika berbicara. Oleh sebab itu, saat mendengar orang lain berbicara, kita tidak boleh memotong pembicaraan. Tidak hanya itu, yang kita lakukan selanjutnya adalah berbicara dengan santun seperti berbicara menggunakan bahasa yang baik sesuai norma yang berlaku dan menghindari berteriak maupun memaki, serta membiasakan menggunakan kata tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Lalu menghormati agama lain saat beribadah dengan tidak mengganggu dan berisik saat orang lain beribadah. Kemudian kita tidak boleh mendiskriminasikan orang lain, yaitu berbeda ras, suku, agama, antar golongan maupun budaya. Serta yang terakhir adalah tidak menyebarkan sara dalam bermasyarakat. Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan rekan-rekan saya adalah kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk terus memupuk kesatuan dan persatuan dan jangan sampai membuka sebuah celah sehingga terjadi perpecahan. Dan jika tidak adanya toleransi yang terjadi di Indonesia, maka dapat menyebabkan perpecahan dan juga melukai perasaan orang lain. Toleransi sendiri adalah suatu sikap yang saling menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok di dalam masyarakat meskipun terdapat perbedaan di dalamnya, baik itu perbedaan pendapat, pandangan, agama, ras, budaya, dan perbedaan lainnya. Kemudian seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi negara kita yang juga mengatur mengenai toleransi. Seperti sila pertama yang memiliki makna bahwa seluruh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah sama kedudukannya. Lalu pada sila kedua bermakna bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan orang lain. Kemudian sila ketiga yang sangat jelas mengatakan bahwa persatuan Indonesia yang berarti ideologi Pancasila menginginkan persatuan di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak suku, ras, dan agama. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki perbedaan di masyarakatnya dan tentu saja memiliki pemikiran yang berbeda satu dengan yang lain. Hal ini dapat menimbulkan perpecahan dan juga dapat menimbulkan ajaran atau paham fundamentalisme dan radikalisme. Maka dari itu, dalam bermasyarakat, toleransi sangat dibutuhkan, sebab dengan adanya toleransi dapat menciptakan suasana yang harmonis di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan maupun budaya dalam masyarakat. Dan upaya yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan sikap toleransi dalam bermasyarakat bisa dilakukan dengan cara mengakui dan menghormati hak setiap orang, serta memberikan kebebasan tanpa dihalang-halangi. Kemudian, dalam bertoleransi, kita dapat menerapkan sikap saling mengerti satu sama lain, karena sebagai individu, kita harus menanamkan rasa empati terhadap orang lain dengan cara mendengarkan pendapat dan juga memahami perasaan orang lain ketika berbicara. Juga, gunakan bahasa yang sopan dan santun saat berbicara agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, kita juga harus menghormati agama lain saat beribadah, karena beribadah merupakan hak setiap orang. Kita juga tidak boleh mendiskriminasi orang lain yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sesuai dengan ideologi dan semboyan negara Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia harus bisa menjaga persatuan meski terdapat perbedaan di masyarakat.
Demikian pidato ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam multikultur. Sekian dan terima kasih.